Angsori Bapak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita pada hari ini diberi nikmat sehat dan bisa bersilaturahim dengan Pak Muhammad Faizin ya, dari penerbit Tiga serangkai. Tiga serangkai makan-makan katanya. Kalau di sini Tiga Serangkai Restoran Padang. Dekat pasar. Wah, Dekat pasar tahu, berarti sering. Cabang mana dia? Pernah. Yang lewat aja. Iya, jadi terima kasih Bapak sudah hadir. Kami dari yayasan ingin ngobrol-ngobrol lah, ngobrol-ngobrol terkait dengan apa ya, dengan bisnis antara sekolahan dengan penerbit dalam rangka untuk memenuhi pembelian buku ya. Jadi titik awalnya adalah bahwa ya memang ini satu mekanisme yang dilakukan di yayasan, bahwa setiap tahun ada yang namanya pengawasan, kemudian diperiksa semua aktivitas, diantaranya sistem administrasi, kemudian keuangan, bagaimana keuangannya, kemudian masuklah kepada pembelian buku ya. Karena kenapa pembelian buku? Karena memang nilainya besar ya, nilainya relatif besar dibanding dengan aktivitas lain, maka konsentrasi di situ pengawas. Nah, di dalam catatan pengawas itu ada ya kalimat atau butir-butir gitu ya, bahwa di tahun 2022 2023 itu ya selama 3 periode itu Pak Angsori lah yang melakukan gitu ya, yang melakukan. Nah, saya yakinkan dulu sebelum ke Pak Angsori, ke kepala sekolah, Pak, betulkah Pak Angsori yang melakukan? Bukan, yang melakukan saya, kepala sekolah waktu itu tahun 2021 sampai 2023. Nah, makanya terus saya coba komunikasi langsung dengan Pak Angsori, yang menyatakan beliau tidak juga tahun 2023 karena pada saat itu yang namanya pembelian itu yang menjadi kewenangan kepala sekolah. Namun demikian kan kami perlu konfirmasi langsung dari penerbit, betulkah apa yang disampaikan Bapak seperti itu gitu, karena yang ditulis kan bahwa tahun 2022, 2023, 2024 itu yang menangani adalah Pak Angsori gitu ya. Nah, itu sudah Bapak berani melakukan mengkonfrontir dengan Pak Angsori. Di dalam catatan itu juga ada, makanya Bapak saya panggil nih, bener nggak sih? Silakan cerita lah Bapak, silakan. Baik Pak, terima kasih. Jadi ya sebetulnya saya kaget juga sih Pak. Dari awal ada permasalahan ini, terus terang kami kaget. Gitu. Karena selama hampir 16 tahun kami berkecimpung di buku, dan beberapa dari sekolah, bahkan semua yang sekolah transaksi dengan saya gitu, nggak ada hal seperti ini gitu Pak. Karena apa? Karena kami benar dalam melakukan pekerjaannya ya, kami sesuai dengan SOP kami, baik dari mungkin dari pelayanan, dari segi harga juga kami nggak menyalahi aturan gitu, dalam artian harga yang kami berikan sesuai dengan katalog gitu, dan pembayaran pun selesai bagus, dengan customer juga nggak ada masalah, layanan kami guru juga kami nggak ada masalah, dan nggak ada sekolah yang seperti ini gitu. Dan waktu itu saya kaget
pas waktu saya ceritakan dari awal aja gitu Iya, Pak, dari ya. awal ya. Pas waktu saya di Bekasi, waktu itu saya lagi ada janjian di sekolah Bekasi. Saya ditelepon sama security sekitar jam mungkin zuhur dah, sekitar pas isoma itu. Dibilang, Mas lagi di mana? Lagi saya lagi di Bekasi, ada apa Pak? Ini ada orang yang nyariin sampean 5 orang katanya. 5 orang. Iya. Ya. Dari mana? Dari mana Pak? Kan saya kaget. 5 orang ada apa? Siapa kan gitu Pak? Saya nggak pernah punya masalah gitu kan ya. Katanya dari yayasan Sakirin gitu. Saya belum pernah nemuin, bahkan namanya yayasan gitu belum pernah nemuin yang di Sakirin sini ya. Gitu. Karena yang selalu saya transaksi itu ya waktu dulu pertama saya kasih ya mungkin ada Pak Rahmat yang sertifikat sekolah dan juga Pak Ansori yang sekarang jadi koperasi gitu kan ya. Nah itu dikatakan begitu ya Pak security, terus sekarang orangnya kemana? Orangnya lagi sholat di musola gitu. Nah itulah kemudian ada yang udah selesai sholat terus kasihlah telepon dari security itu, terus ngobrol sama saya. Dia bilang saya dari Yayasan Sakirin. Dengan bapak siapa? Kata saya gitu kan, saya belum pernah ketemu, belum pernah kenal gitu Pak ya. Dia bilang dari Pak siapa waktu itu yang pas telepon bisa nggak ingat. Terus ada apa ya Pak? Enggak, saya mau nanya masalah pembelian buku. Benar ya? Iya benar. Gitu. Saya lagi di kantor sampean, bisa ketemu enggak? Saya lagi di Bekasi Pak, nggak mungkin kalau langsung saya pulang atau lagi ada perlu. Saya pengen ketemu kira-kira kapan? Ya terserah mau ke Bapak, tapi kalau hari ini saya nggak bisa, karena Bapak juga mendadak kan gitu. Saya bilang enggak Masnya bisa, ya udah besok Jumat deh, habis Jumatan saya gitu. Nah udah, itu bener hari Jumat. Setelah aku ada Jumatan itu datang beliau itu berempat. Oh berempat. Bukan berlima, berempat katanya yang satu lagi kurang sehat atau kurang badan gitu. Nah di situ baru ya sebenarnya menanyakan ke saya bilang saya kan nggak ada masalah Pak di sekolah Bapak. Iya, lah terus Bapak kenapa kesini? Kecuali kalau saya ada masalah di Bapak, di yayasan Bapak, di sekolah Bapak, boleh Bapak mencari saya kesini. Sebenarnya ada apa saya kok dicari-cari gitu. Kecuali kalau saya menjual buku itu tidak selesai transaksinya, misalnya buku nggak saya kirim, udah pasti namanya penipuan gitu Pak ya. Atau harga yang kami berikan tidak sesuai dengan katalog itu juga sama aja penipuan gitu kan. Sedangkan yang saya berikan sesuai katalog ada, terus buku juga udah selesai, sekolah juga udah selesai membayar ke saya. Sebenarnya ada masalah apa kan gitu. Terus beliau menanyakan ini saya tuh mau membenahi yang ada di yayasan kami katanya gitu. Bahwa ini saya dapat laporan pembelian buku sekian, ya. Terus ini diskonnya berapa? Ya diskonnya sekian gitu. Lah diskonnya kemana? Lah saya nggak tahu kalau diskonnya itu kemana kan gitu. Nah di situ memang tertera tahun 2024 invoice itu atas nama Pak Ansori, karena memang mereka menunjukkan bukti invoice itu. Iya, mereka bawa. Mereka bawa dokumen yang ada di sini, dibawa ke sana ditunjukin sama Mas Faizin. Iya. Yang tahun 2024 ya. Iya, ini benar pertanyaan Bapak. Ada dokumennya di situ. Iya, Terus dengan saya. Berarti ini Bapak transisi dengan siapa? Dengan Pak Ansori kata saya. ya 2024. 2024 ya, yang kalian ditanya Iya. 2024. Terus mereka menanyakan, ini diskonnya berapa? Diskonnya sekian yang tertera di situ. Terus beliau menanyakan rentetan awal terjadi transaksi seperti apa gitu kan. Beliau menanyakan seperti itu. Ya sebetulnya kalau dibilang yayasan ya sebenarnya mereka harus sudah tahu sendiri kan. Tapi kalau mereka katanya ya saya ceritakan gitu. Jadi pertamanya memang kalau kami ke sekolah itu ya menawarkan Pak, menawarkan
dalam arti mereka bekerja sama pembelian buku, dan yang kami bawa biasanya katalog atau daftar harga itu bisnis itu. Setelah itu mereka melihat katalog gitu kan kata saya. Terus saya mengantar sampel muda kami. Nah, itu saya antarkan ke sekolah. Gitu. Terus setelah itu kami menunggu dari sekolah. Kan mereka mau pelajari dulu mana yang mau dibuat, mau yang dipakai bukunya. Gitu. Ya kan? Setelah mereka mungkin selesai untuk membedah bukunya, mana buku yang mau dipakai, baru mereka menghubungi kami, kata saya gitu. Kalau mau pakai yang punya sini. Iya, gitu. Kalau bisa aja udah dikasih tapi nggak jadi pakai yang lain, banyak, berarti Pak. selesai kan gitu. Banyak. Iya, ini kebetulan menghubungi, maka terjadilah transaksi gitu Iya, ya. ya karena Negosiasi customer lah. mau pakai pasti menghubungi yang ngasih sampel gitu. Betul. Di situ kami dihubungi bahwa buku yang pakai ini aja. Ya udah kami ambil ordernya kan gitu. Iya. Kami ordernya, terus kami input, habis itu kami serahkan ke gudang untuk disiapkan bukunya. Setelah disiapkan bukunya, barulah terjadi pengiriman sesuai kesepakatan dengan customer, mintanya bulan apa, tanggal berapa gitu. Setelah itu ya kami kirim. Setelah dikirim ya kami menunggu 2-3 minggu. Dalam artian apa? Buku itu kami ya walaupun 2-3 minggu kami tetap ke sekolah juga, ke customer juga. Kami memastikan buku yang kami kirim itu laku atau tidak, kurang atau tidak, sisa atau tidak, kan gitu. Kalau kurang ya bisa kami tambah, itu tidak sesuai jumlah siswa gitu Mbak ya. Kalau sisa ya kami retur, kan begitu. Setelah itu ya benar ada beberapa judul yang sisa ya Mbak ya, udah kami retur. Setelah kami retur, baru muncullah invoice itu. Gitu. Jadi jumlah order sama invoice itu berbeda Pak. Karena kalau order kan cuma perkiraan, nanti mau pesan sekian, ternyata yang laku cuma sekian kan gitu. Misalnya pesannya 10, ternyata maaf kelas 1 misalnya dapat siswa cuma 8, berarti sisa 2, otomatis kami retur. Dan itu yang dibayar cuma yang 8. Gitu. Dan mereka mulai nanya, berarti transaksi seperti itu? Iya Pak. Setelah itu ya baru kami kok ambil duitnya gitu. Kamu tuh berikan invoice ini yang sudah selesai diretur, baru kami ditelepon bahwa duitnya sudah ada, baru kami sekolah ambil duitnya. Udah gitu selesai gitu. Terus transaksinya sama siapa? Ya ini sama Pak Ansori, gitu aja. Dengan Pak Ansori yang tahun 2024 gitu. Beliau itu nggak nanya proses ada apa? Transporting atau apa itu nggak nanya dia. Maksudnya? Diskonnya tuh di mana, prosesnya itu nggak nanya dia. Ya kan tadi saya jawab bahwa ada diskonnya, ada. Ada. Kesempatannya berapa? Kalau kami Pak, kami kan bekerja di, kan beliau itu sebelumnya beliau itu udah telepon ke manajemen. Pak kami WA atau apa itu, katanya sebentar ada kok dikirimin manajemen saya itu, dan nggak salah itu. Pasti kan mereka nanya itu kan Pak ya, kemarin waktu ketemu Bapak kan, Iya. macam mana Bapak menjelaskannya gitu loh. Ya. Apakah prosesnya itu pada saat awal-awal atau Jadi hari Kamis pas saya di Bekasi, pas beliau mereka nggak ketemu saya, dia nelfon kan? beliau membuka website atau apa? Oh, websitenya 3 serangkai. Iya. Terus? Nah di situ antara atas nama, kebetulan di situ atas namanya manajer kami. Nah beliau WA ke situ. Oh, baru tahu ini. Terus? Nah, beliau WA ke manajer kami. Isinya ini di screenshot ke saya Pak. Iya. Isinya, selamat siang, saya Rojak, mohon informasinya Pak terkait untuk dapat diskon
harga pembelian buku belajar. Heeh. Untuk mendapatkan diskon, syarat dan ketentuan dari penerbit tiga selangnya Bagaimana? apa saja ya Pak? Heeh. Dan maksimal berapa? Heeh. Maksimal besar diskonnya berapa? Heeh. Misal untuk buku dalam katalog ini berapa besar diskonnya? Mereka mengirimkan katalog. Yang ada di website itu gitu. Iya, dan ini kemudian katalog resmi juga yang saya kasih ke sekolah. Iya, iya, iya. Itu. Nah, terus dibalas dengan manajer kami, maaf ini dari sekolah mana? Oke, biasa. Nah, terus mereka sebelum dijawab mereka udah bilang terima kasih kan. Terus mereka bilang saya personal Bohong deh. Terus? lagi survei harga Pak. Ah. Ini ada WA-nya namanya Iya, iya, saya iya. sekarang gitu kan. Heeh. Nah, dalam asumsi manajer Bos, kami, ya. kalau namanya personal itu ya bisa toko buku Heeh. atau afiliator. Heeh. Afiliator itu dalam arti rekanan yang Mau sering ke jual buku. sekolah-sekolah atau pihak ketiga. Dia punya akses ke yayasan mana yang Iya, besar, dia betul. nanti mau masukin buku. Betul. Agen lah gitu Iya, kira-kiranya. agen. Berarti kan kalau dalam seperti itu kan kami juga tidak cuma melayani sekolah Pak, Iya. kami melayani toko buku juga. Ya manajernya Terus pasti agen- mikir, agen- ah agen. ini peluang bisnis ini. Iya, gitu. agen-agen juga ada, kan gitu. Terus? Jadi ya makanya kami nggak melayani sekolah ini intinya gitu Pak ya, dan kami kan melayani kayak yang dari misalnya dari instansi namanya apa itu Pak Profesor? Iya, iya. Kan ada dana-dana dari instansi misalnya dari Mau sumbangin buku, mau apa. iya, Hibah. ada. Iya. Ya itu kan ada misalnya dari bank atau dari PT apa ini misalnya ada. CSR. Nah CSR maksudnya. Dijawab lah sama manajernya, Iya Mas. dijawab lah. Gitu. Bermacam ada, nggak cuma satu jawaban. Iya. Jadi kan karena aspirasinya besar ini dari personal kan bilangnya. Ini ada di bawah 50 juta bisa sampai 40%. Ya. 50 sampai 100 bisa sampai 43%. Di atas 100 bisa 45%. Ya, dikasih lah range-nya ya. Ya. Tapi itu kan jawaban dari manajer. Mm-mm. Terus beliau bilang terima kasih infonya. Nah, Itu yang dipegang mereka. nah dari situlah mereka baru mengejar kami, mengejar saya tentunya. Iya. Masa iya kemarin manajer sampean kan kebetulan saya hadirkan juga manajer itu. Saya nggak mau dong sendiri kan pas saya. Oh, waktu ketemu lagi iya, langsung saya nemuin lah juga. Mas ditemani sama manajernya. Iya. Waduh. Pas ketemu itu juga saya kan mereka telepon itu yang hari Kamis itu ini saya dapat biasanya katanya sekian. Oh, siapa yang bilang Pak? Manajer Mas katanya, ini WA-nya. Manajer sama ini gitu. Tapi ini WA itu dari manajer saya bukan dari Pak Raja. Iya. Terus saya tanya ke manajer saya, Pak maaf, emang tadi ada yang nyariin saya? Nggak ada. Hari Pak Kamis itu, Heeh. pas saya di Bekasi mereka di musola, Mm-mm. saya telepon Pak. Setelah mereka telepon ke saya bahwa sudah WA ke manajer saya bahwa diskonnya sekian, saya kan kaget. Iya. Ini Kayak dikonfrontir gitu nah, ya. iya, saya diadu gitu. Ya saya telepon langsung, Bapak teleponnya ke siapa? Atas nama ini. Oke. Manajer benar Bapak? Iya benar manajer kami. Ya udah, ya sudah. Setelah itu saya telepon manajer saya. Pak, apakah benar Bapak di mana? Di kantor. Apakah benar hari ini ada yang nyariin saya di kantor? Ya. Enggak ada. Ya memang benar kan. Enggak ada. Karena ngomongnya Padahal Bapak manajer saya itu di kantor, di ruangan, tapi beliau cuma di halaman. Beliau itu nggak ada. Loh, tadi kata security ada 5 orang nyariin saya. Gitu. Dan sempat telepon ke Bapak atau WA gitu menanyakan masalah transaksi. Sebentar. Kalau yang nyariin kamu nggak ada. kalau nanya transaksi ada. Cuma tadi ada orang WA katanya nanya diskon dan saya juga nggak kenal dan nggak bilang dari sekolah sampean, nggak bilang kenal sampean. Gitu. WA-nya apa Pak? Tunjukin. Setelah ini kirim ke saya. Iya. Saya cocokkan nomornya sama yang nelpon ke saya. Itu loh Pak. Itu Terus? kan hari Kamisnya. Baru pas hari Jumatnya
Terus saya bilang kan pas sore Kamis itu, pas saya pulang kantor saya bilang, "Loh Pak, kok Bapak bisa ngasih jawaban itu ke orang ini, sedangkan saya bekerja di bawahan Bapak itu benar ditarget, ya kan kami." Saya bilang ke manusia kami itu, "Bapak bilang saya kerja di bawahan Bapak itu saya kan ditarget, Ya. dan target itu nggak cuma semata-mata dengan angka. Ya. Kami bekerja dengan GP, gross profit Pak. Gross profit. Iya, walaupun kami targetnya 2 miliar bisa tercapai 2 miliar, tapi kalau kami membuang diskon Gede-gede banyak, ya? gede, kami nggak profit." Iyalah, Ya, betul. Itu. Jadi bagaimanapun mau profit tergantung kami pemasaran. Bisa jadi Harus bijak memberikan diskon Ya, jumlahnya karena berapa. kami bekerja bukan cuma angka, kami harus dituntut memberikan profit ke kantor. Gitu. Bisa jadi saya jualan nggak nyampe 2 miliar walaupun targetnya 2 miliar, Tapi dapat profit. dapat profit kalau saya nggak membuang diskon. Iya. Itu kan hak kami untuk membuang atau enggak, Ya. mau berapapun. Makanya dijelaskan sama manajer kami itu ada sekian persen, ada sekian persen, ada sekian persen. Dan itu sebenarnya tergantung dari marketing. Kan gitu. Enggak terus semua dibuang kan gitu, Iya, Pak. iya. Gitu. Karena memang kami bekerja dengan profit gitu. Ya percuma kami misalnya Itu ya paham lah, ilmu marketing lah. Mungkin di 1 tahun misalnya di November omset Bapak udah bagus, profit Tapi- udah bagus, tapi ya kalau kan? belum profit ya percuma kami Enggak, sampai 2 omset miliar. udah bagus, profit udah bagus, bisa aja transaksi di Desember Bapak agak obral sedikit Ya, bisa karena seperti dia itu. pelanggan baru. Ya, bisa. Dan nanti repeat order lagi di tahun Ya, depan. betul. Nah, itu kan main-mainannya marketing Ya. gitu. Ya. Cuma si apa tadi pengawas ini dia macam-macam kuda. Dia ngelihat kan yang diomongin manajer itu menurut Sebentar, saya nanti ada ceritanya Pak. itu range umum gitu loh maksud saya. Terus itu kan terjadi Kamis sore saya beradu argumentasi dengan atasan saya. Gitu. Kenapa? Nah, atasan saya itu selalu menekankan tolong jangan di kubiahuyah kalau kami orang Jawa gitu Pak, jangan Ya, ya, ya. membuang asal Ya. Ngerti orang Jawa, Ya. saya nggak ngerti. Asal jangan diberikan sesuai semua dengan gitu. ya. Sampean harus bisa Bijak lah, bijak. memanage mana customer yang loyal, mana customer yang susah, mana customer yang kira-kira ini sama, karena sama dituntut dengan profit gitu. Semakin jenengan profitnya banyak, angka target bisa nggak mencapai segitu. Ya. Kan gitu ya, Ya. seperti itu. Kenapa bapak kok cerita seperti itu? Ya maaf, beliau aja dong. Ini yang BA itu nggak bilang kalau dari sekolah. Bilangnya dari Coba personal. kalau ini lihat aja baca sendiri, ini dari personal bilangnya. Kalau personal kan biasanya apa? Ya afiliator kami bilangnya. Biasanya pihak yang ketiga. kalau menurut saya itu agen gitu ya. Iya betul. Gitu. Dan kalau mereka itu kalau memang banyak saya sendiri melayani agen. Cara kita menghadapinya beda juga kan Beda. hitung-hitungannya gitu. Sekarang kalau agen, saya kan nggak ngirim ke sekolah Pak. Iya. Walaupun dia maksudnya banyak, mereka dibagi-bagi ke sekolah-sekolah atau ke instansi manapun, saya kirimnya satu tempat. Di situ saya menghemat kos, hemat transportasi, Iya. hemat tenaga. Jadi ya wajar kalau misalnya ada sekian persen gitu. Gitu. Oh ya sudah. Berarti ya mereka yang membohongi saya, kata manajer saya, mah gitu malah. Nah kenyataannya dari yayasan sekolah A tapi ngomongnya personal. Dan itu nggak mengada-ngada karena ini Minum dulu, Pak. ada screenshotnya Pak. Ya. Gitu. Nah, Minum dulu. Iya, monggo. Langsung. Ya. Terus datanglah hari Jumat yang kami janjikan itu. Ketemu dengan kami di kantor kami. Pas itu di bawah, di sini aja Pak kata beliau. Oh nggak usah, ayo di atas di ruangan bos Bos saya. ya biar resmi gitu ya. Ya bagaimanapun ya Kamu kami ada
tempatnya. Iya. Mereka nongkrongnya mau di gudang gitu. Oh, Di di sini sini aja, ngobrol-ngobrolnya di gudang aja. Di sini aja gitu, Waduh, Pak. ini kok kayak sembunyi-sembunyi. Enggak di tempat makan aja itu maksudnya. Di sini aja Pak. Oh, nggak usah Pak. Di atas aja. Oh boleh. Oh boleh, monggo. Mas ajak ke atas. Iya saya ajak ke Ke atas. ruangan. Dan saya telepon ke manajer, Pak, di mana? Tamu udah datang. Saya lagi di tempat istirahat, biasanya kan ada kamar sendiri. Ada Pak, ini tamunya udah datang Pak. Ya, kemarin. Oh ya sebentar saya kesini. Oh didampingi sama. Ya iya, saya kan. Siap. Ya karena atas percakapan itu. Kita ngerti ini salah satu customer ternyata kan gitu Iya. kan. Iya dia. Saya bilang ini yang telepon itu bukan personal. Gitu. Memang ada masalah apa? Saya nggak tahu, nggak ada masalah apa-apa saya. Gitu. Justru kalau ada masalah saya yang kena kan sama majelis saya Pak. Iya. Apakah kamu main-main di sana? Ya pasti saya yang kena gitu Pak. Iya kan ternyata Ketemu lah. Hah? Ketemu kan? Ketemu. Ketemu Ya, terus. langsung ya pertama emang bicara untuk membenahi yayasan gitu. Nah, terus ya udah Prolognya. ini benar Pak, benar saya tanda tangan. Masa iya diskonnya semakin sekian, sedangkan Bapak kemarin bilangnya sekian. Gitu. Dan ketika ngobrol lah, Bapak kemarin bilangnya dari mana? Dari personal. Terus Bapak sekarang ini bilangnya sekarang dari yayasan. Kalau Bapak kemarin bilangnya dari yayasan dan transaksinya dengan pasti Bapak tahu dong yang dicari siapa. Itu kan. Saya nggak akan jawab itu persentase itu Pak. Pasti saya akan arahkan coba besok atau kapan temuin si hubungin iya yang karena bersangkutan. setiap customer tuh ada PIC yang menghandle gitu. Itu. Aturan main kantor ya memang gitu. Betul, seperti itu. Nah setelah itu kenapa saya bilang ini jangankan kok 40, saya bisa ngasih satu mobil ditantang sekalian sama Rasain sama manajer Mas. Iya. Wah seru sih. Betul. Jangankan cuma 40%, mobil saya kasih dengan MOU yang berbeda. Iya. Tentunya karena kan ada Pembelian berapa segala macam. ada profit and loss tadi. Iya. Gitu. Saya kasih. Dan kami pun pernah Pak membeli mobil Pak. Iya, nanti lain kali kasih mobil kayak Makanya. biar enggak itu sih pengawasnya. Terus Mas terus. Gitu, ya. Jadi nggak bisa Bapak seperti itu. Karena kami juga ada afiliator, ada macam-macam. Kalau Bapak bilangnya kemarin dari yayasan si A, Masa kirim, terus dia langsung pasti saya ngeling. tanyakan transaksinya dengan siapa kok mencari di kantor kami. Iya. Ya kalau bisa dengan saudara Faizid, pasti saya bilang temui saja mereka. Gitu. Nah setelah itu mereka cuma nanyakan, oh seperti itu terus dia menanyakan rentetan seperti tadi dulu Pak yang bagaimana transaksinya yang kami kirim katalog, kami kirim sampel, kami ambil order, kami mengirim buku, kami retur atau ngecek dulu baru retur baru jadi pembayaran. Dan mereka pun mempersalahkan, Mas ini duit segede banyak loh, Mas ambil duit dari kantor kami dengan membawa cash itu. Enggak, ini pembayarannya cash atau transfer? Ini cash Pak. Sampean berani ngambil duit segitu? Itu urusan saya lah. Mau berani atau enggak, itu ya udah jadi tanggung jawab kami Pak. Iya. Tapi ini duit banyak loh Mas, Mas bawa gotong-gotong. Enggak usah. Nah, sampai segitunya Pak baru itu menanyakan. Masalah Pak bagi dia. Terus Ya, nah itu kan udah urusan kami. Kecuali maaf, saya bayangin lagi Bapak kalau mencari seperti itu, kalau membenahi itu ya mungkin udah cukup sih Pak di ruangan, di lingkup sekolah sendiri. enggak perlu nyampe-nyampe. Iya, kecuali kalau saya ada yang bermasalah di sini. Saya ingkar janji misalnya. Betul, kerjanya Saya atau- ngasih buku yang jelek betul, kualitasnya. atau misalnya komplain memberikan segala harga macam. seperti itu, dan saya nggak ada tanggung Deliverynya jawabnya. molor Ya, sehingga betul. anak nggak dapat buku. Betul. Nah, itu Bapak boleh panggil saya Ya, gitu. cari-cari saya seperti itu Pak. Dan terus transaksinya sama siapa? Ya saya sama Pak Ansori kan pernah di situ. Tahun 2022 transaksi juga saya. Nah, Nilainya berapa? Saya nggak hafal. Karena kalimat itu ya. karena
saya transaksi di sekolah itu nggak cuma satu penerbit, jadi saya nggak apa nominalnya berapa. Oh gitu, baik. Nanti kalau mungkin ini cukup sini, nanti kalau ada Info perkembangan lebih info lanjut, lagi, saya boleh telepon saya lagi minta ya. bantuan. Hmm. Oh silakan monggo, kata saya gitu Pak. Hmm. Nah setelah 2 minggu boleh Pak ya, 2 minggu itu langsung ini pun saya, Mas, ini 2024 sudah kelar gitu ya. Ya. Terus ditanya 2023 kasihnya masih apa? 2023 kan sama Mister, kata saya gitu, Mister Rahmat. Tahu panggilannya Mister. Nah Sudah kenal lama. Saya beliau. Saya sebagai orang baru tuh awal-awal semua orang manggil Mister, saya bingung dari mana datangnya Mister ini. Rupanya Mister bahasa Inggris gitu. Lanjut Pak. Nah, terus ada apa Pak? Ini masih ada nggak berkasnya? Yang tahun 2023. Juga invoice dan Pokoknya apalah yang berhubungan dengan pembelian buku. saya cari dulu Pak, gitu. Kenapa? Itu nggak punya Pak Rahmat, sekarang ditanya kan? Dan katanya hilang atau gimana gitu Pak ya? Nggak ketemu. Nggak ketemu gitu. Arsipnya Coba harus kalau hilang. masih ada salinannya, Tolong kita tolong dibagi. dikirim ke kami. Ada mana tuh coba lihat saya. Ada di Bapak coba. Yang 23. Boleh lihat saya. Ini dari Mas berarti. Yang sekarang dipegang Pak Rahmat ini dari Mas berarti. Iya. Itu Ini list yang dari kita. Ya kan? Transaksi. Ya, ini ini. Ini ini 3 serangkaian. Ini Mas Faizin ya. 23. Iya. Mas Faizin ini ya. iya. Ini asli nih. Ini berarti kalau transaksi kita buat 2 rangkap ya. Iya. Satu yang Enggak, ini jadi kan ini dibuat lagi atau kan gimana? ada berkasnya Pak. Iya, ada berkas. salinannya ya kami print lagi. Oh. Jadi sebenarnya kalau transaksi itu hanya dibuat satu Satu. tanda Cuman kan tangan. disimpan di, Aslinya biasanya disimpan klien apa disimpan Mas? disimpan klien kan mereka bayar. Maka Iya, mereka bayar. yang harus dapat. Dapat bukti kan. Mas asli. cukup terima uangnya doang Iya, ya. dan kami Oh. Tapi ada punya salinan. arsip ya. Iya. Arsipnya dalam Arsipnya bentuk, dalam bentuk soft komputer. copy. Soft copy. Iya. Oh, terus di print lagi. Iya. Oh. Berarti ini tanda tangan dan stempel ini begitu diminta dibuat lagi gitu ya. Iya. Bukan yang tahun 2023 ini ya. Bukan. Ah ya, nggak apa-apa. Cuma ngeprintnya aja. Ya, di print ulang, Ya. ditanda tanganin ini Hmm. karena ini data-datanya sama seperti apa yang tahun 2023. Iya. Cuma Iya. karena bukti di kita Nggak ada. nggak ada, dikeluarkanlah ini baru. Iya. Bukan, maksudnya cuma di print aja sih Pak. Iya, Kalau iya. yang print kan, ya kami simpan kan belum ada tanda tangan juga Pak. Ya, yang disimpan tuh kan ininya Cuma aja. draftnya aja kami. Draft. simpan. Iya. Ini semua ini Iya. tempel lagi yang baru sekarang Iya. untuk bukti bahwa transaksi itu pernah ada. Gitu. Iya. Oh ini yang kuadra, ini lain lagi ya. Nah, Ini lain lagi. Ya. Sudah. Kuadran siapa Pak? Penerbit. Kuadra Pak itu Rahmat Wahyu. juga. Pak Rahmat juga. Ini kebetulan tahun 2023 Hmm. kita disokong oleh 2 Iya, penerbit, iya, satu 3 serangkai, satu kuadra. Kuadran tuh Dua. yang agama ya? Enggak, umum Pak. Umum. 2002 Yang agama ini. Oh, 2000 yang agama. 2024 3 Koperasi. serangkai dengan Erlangga. Oh. Ya. Penerbitnya kuadra nggak lagi gitu. Oh iya oke. Ya oke. Nah ini yang dipegang sama mereka. Ya inilah buktinya. Seragam ya. Jadi 22, 23 itu dengan Pak Rahmat ya? Iya. Oh iya. Bukan dengan Pak Ansori kan? Enggak, nanti karena ini koperasi kemarin kan Koperasi baru kemarin tahun 2024. setelah ada pergantian dari Mister ke Pak Bu Ulin. Ulin. Nah, itu saya kan konfrontasi ke sini. Untuk penaruh buku sekarang ke siapa? Saya Lewat kan koperasi katanya. nanya ke Bu Lin. bukan Bu EH. Bu EH. Oh. UEH. Karena Bu EH itu selalu kalau ada kurang buku selalu nelpon ke saya. Ya. Terus sebelum tahun ajaran baru pas ya mungkin Januari seperti ini. Kan lagi pengadaan penawaran Pak Januari seperti ini, Januari sampai April lah. Terus saya nanya, sekarang ke siapa? Sekarang ke Bu. Sekarang kepala sekolahnya udah ganti bukan
Mister Ahmad lagi. Siapa? Ke Bu Lin. Lin. Gitu. Saya datanglah ke sekolah. Kata Bu Lin, sekarang bukan di ranah sekolah, sekarang udah dibentuk koperasi. Nah, koperasinya siapa, Bu? Kalau boleh tahu. Dengan Pak Ansori. Oh, di mana tempatnya? Di depan Pak Petros, di samping Itu samping Pak. masjid, di Pak. yatim. Gedung yatim sini ya. Iya, makanya yang samping masjid. Oh ya, Yang ruang kecil itu. Ya udah saya masuk di situ. Udah kenalan 2024. Itu yang untuk 2000. Ya. Seperti itu kami bawa katalog, terus kemudian sampel mereka pelajari dan kami mengambil setelah dipelajarin, kami dikabarin bahwa buku ini yang mau dipakai, baru kami siapkan baru kami kirim. Iya. Dan saya maaf nggak pernah menyebut 2002 sekian dengan Pak Ansori, enggak. Nyebutnya apa dengan Asakir? Enggak. Jadi pembagian itu. karena yang pas di depan beliau itu 2024 dan di situ ada tanda tangan Pak Ansori, berarti beliau nanya, berarti transaksinya sama siapa, Mas? Ya sama Pak Ansori. Gitu. Ya. Dari awalnya itu saya nangkepnya dari ngirim katalog, terus Sampai transaksi itu. Mereka tahun 2024. mereka persepsinya Nah. dari awal dari 21 22 23 dengan Pak Ansori gitu loh. Itu Pak yang masalah jadinya. Iya. Ya. Jadi apa namanya? Karena komunikasinya seperti itu, muncullah rekomendasinya mereka itu bahwa semua ini yang ngelola itu Pak Ansori dari tahun 2021, 22, 23, 24 gitu. Padahal kan realnya 24 doang yang dikerjakan sama Pak Ansori. Ya, sekarang kan Kira-kira gitu, Mas. ibaratnya mungkin beliau sudah konfirmasi ke Pak Ansori bahwa saya cuma 20 sekian sama Pak Rahmat, dan beliau konfirmasi ke Pak Rahmat, ya emang beliau mengakui dengan Pak Rahmat. Ya kalau Pak Rahmat kepala sekolahnya. Ya sebetulnya saya itu sudah nggak perlu Pak diperlukan. Iya. Sebetulnya Enggak. kalau menurut saya. Ya. Gitu. Kita terima kasih Mas sudah mau datang. Oke. Cuma kita pingin aja karena yang kita terima dari pengawas itu mereka yakin sekali bahwa 2021, 22, 23 itu semua dilakukan oleh Pak Ansori. Dan Gitu. maaf, kapan Pak Ansori telepon itu malam-malam itu? Iya, malam-malam Indonesia. Saya dikatakan, bapaknya jangan pelin-pelan. Saya tuh sakit hati Pak sebetulnya. Saya pelin-pelan kenapa Pak? Katanya saya sampean bilang transaksikan dengan saya terus kan gitu. Saya nggak bilang seperti itu. Saya kan dikatakan pelin-pelan. Saya kan nggak bilang seperti itu. Ini yang Pak Ansori mungkin berkata dari pengawas itu bahwa pengawas memaksakan saya itu ceritanya beda dengan cerita di sini gitu. Iya. Nah, iya, bisa marah lah gitu kan. Itu makanya kita panggil ada Pak Rahmat, ada Pak Ansori, kita ngobrol bagus supaya lurus. Iya. Jadi dengan begini nanti Pak Joko tuh ada dasar yang lebih kuat untuk melakukan konfrontasi lah, diskusi lagi dengan pengawas bahwa yang sebenarnya tuh ini gitu. Gitu lah Saya kira-kira. seperti katakan pelin-pelan. Yang dalam Kita sebenarnya kita sebenarnya malu ada gini-gini karena ini sebenarnya urusan internal kita. Iya Pak, Tapi sebetulnya saya- apa aja Pak? Iya. Jadi aib seperti ini jadi sampai keluar Pak. Iya itu makanya. Sampai Malu pihak kita keluar itu dalam sebenarnya. hati ya kami penerbit. Dan terus terang Pak, saya hampir 16 tahun bekerja seperti ini, belum ada seperti ini Pak. Iya. Jadi ini sebetulnya kami nih berdua ingin mengamankan beliau. Kalau memang tidak ya harus dibersihkan namanya kan gitu. Tetapi karena ada tulisan itu, makanya langsung nih dari sumbernya. Nah, kalau sudah begini kan kami udah tahu, kan? Udah tahu. Oh iya, bukan Pak Ansori lah yang melakukan di tahun 2002, 2003, gitu kan? Langsung kepala sekolahnya kan? Itu sebenarnya itu.
Dan sebetulnya kayak betul yang disampaikan Pak Ahmad juga udah mengakui kok Iya. sama saya kan gitu. saya sebetulnya sudah sebelumnya udah Udah ngomong juga. ngomong sama Pak Rahmat, bener Pak Rahmat, iya saya. Tapi kan dari Pak Rahmat, dari Pak Ansori juga saya tanya iya, tapi beda tulisannya. Nah, makanya ya sudah terakhir inilah kuncinya, gitu. Betul kata beliau, malu sebetulnya kami. Iya Pak. Ya kami pun Sampai seperti ini. kami pun jadi ini lah. Berarti ya maaf ada Urusan rasa itu. tidak kepercayaan antar manajemen di sana kan Iya. gitu. Iya. Sebetulnya itu udah cukup selesai di sini saja itu Pak. Mm-mm. Dan di sini dalam artian ya antara ya di manajemen di Asara ini, Iya. ini Iya. seperti itu. Iya. Kecuali kalau ini permasalahan itu masih berjalan, dalam artian berjalan itu kami belum selesai transaksi. Ini udah selesai kok transaksinya Pak. Sekolah sudah bayar, saya sudah terima, gitu Hak kan. dan kewajiban udah terlaksana Sudah dengan terlaksana, baik. udah kami buktikan. Sebenarnya secara legal formal sih harusnya Mas Faizin bisa menolak untuk ditemui. Ya, cuman kan Karena kan kita orang timur. satu Kalau itu, ada Pak. tamu ya kita bunyi. Kan ini Ternyata Pak, ya begini gitu. sebenarnya ini saya itu izin di kantor Pak. Iya. Karena saya lagi nakudan ya, karena udah saya janji ya. Bagaimanapun makanya dengan suara seperti ini. Ya, Ya, kita apresiasi banget yang udah Mas ini. Iya. Cuma ya kita mohon maaf juga lah karena gara-gara kasus internal kita Mas Faizin tersangkut-sangkut gitu loh. Iya. Jadi bukan kita mau menyalahkan mau apa, kita hanya mau tabayun untuk mencari Kebenaran. sebenarnya itu apa sih yang terjadi gitu loh. Iya. Karena terus terang kami juga agak terkejut dengan serangan yang mereka lakukan. Mereka datangin sana, datangin sini, Iya. itu Dan di mereka luar bercerita, di luar kami- ekspektasi kami loh itu. Mereka cerita Kegiatan kemarin itu. saya sebelum kesini ke Erlangga. Nah, iya. Jadi tapi ya sudahlah, ini udah kejadian. Iya. Mudah-mudahan Mas ngerti. Iya. Ini bagian dari yayasan kami ini tumbuh dan untuk berubah yang lebih Dan baik. saya- Niatnya semuanya tuh untuk membuat yang lebih baik. Cuma mungkin Kalau saya sih mikirnya ya satu yayasan dengan yang lain beda-beda kebijakan kan gitu. iya. Ya baik, saya kira cukup 1 jam. Udah 1 jam. Nggak berasa ya, Pak? Ya, terima kasih Pak Muhammad Faizin ya sudah hadir dan memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya, dan ini adalah satu kerjasama yang baik, dan insya Allah kerjasama ini bisa berjalan terus ya, dengan performance atau layanan dari 3 serangkai gitu ya. Dan saya kira ya sekali lagi terima kasih, dan ini jangan dianggap sesuatu yang negatif ya dari penerbit 3 serangkai. Ini adalah satu upaya tabayun ya, tabayun di antara 2 pihak, satu sebagai klien, satu sebagai penerbit yang memberikan layanan. Saya kira itu, terima kasih dan mohon maaf apabila mengganggu aktivitas Bapak, dan kebetulan Istirahat, kesehatan Pak. Istirahat. Bapak masih kurang sehat dan masa istirahatnya diganggu. Ya, baik, terima kasih ya Pak Muhammad Ada Faizin. permintaan Pak, permintaannya ke Pak Faizin ya, mungkin satu aib yang harus diminta, tolong disimpan di Pak Faizin aja, jangan diceritakan yang nggak baik keluar gitu. Ceritakanlah yang baik-baik yang keluar gitu. Jadi Iya. yang- itu permintaan. Ya kalau kami sih Dan kita mohon maaf jika ada yang dari atas nama yayasan tuh, kita minta maaf lah. Kalau misalnya ada yang nggak buat Pak Faizin yang nggak nyaman, titip salam sama manajernya. ya, kalau kami sih apa adanya Pak. Ya, Ya saya jawab apa adanya. Jadi kalau ya ibaratnya karena kami nggak setahun 2 tahun jadi Ya. seperti ini ya. ya syukur-syukur Mas Faizin nggak kapok lah berhubungan dengan kami gitu. Ya, jadi kalau saya sih ngikut aja Pak. Besok mau diambil sekolah, yang mau nanganin sekolah siap, yang nanganin yayasan juga lebih siap kan gitu Pak. Ya, ya, ya. Ya. Gitu. Ya.
Ya harapan kami sih mudah-mudahan masih bisa ada Kerjasama. Ya, ayo Pak, Minum dulu Pak. biar seraknya hilang. Memang lagi musim flu sekarang. Iya Pak. Tuh istri saya tuh tiap sore panas. Tiap sore panas ke dokter, dibilang, "Iya Pak, Ibu, itu dokternya bilang virus yang sekarang gitu, Bu." Terus apa obatnya? Saya kasih obat anti nyeri, ada batuk saya kasih batuk, sama kasih vitamin, Ibu tambahin lagi apa namanya itu peningkat daya tahan tubuh, beli yang lain lah yang kuat-kuat apa imun untuk imun. Duh, penyakit sekarang beda. Nah kemarin saya pernah mual gitu kan.